Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam posisi iman yang kuat, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini memberikan pencerahan bagi saya pribadi dan kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika para sahabat menunggu Rasulullah untuk sholat subuh. Karena saat itu Rasulullah terlambat untuk sholat subuh. Bilal yang sangat cinta kepada Rasulullah akhirnya datang ke rumah Rasulullah. Mengapa Rasulullah terlambat sholat subuh? Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Rasulullah didapati dalam keadaan matanya bengkak karena semalaman menangis. Kakinya bengkak karena semalaman beliau itu sholat. Kemudian Bilal bertanya, "Limada tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Tadi malam datang sebuah ayat, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini datar. Inna fi khalqis samawati, Allah mengawali dengan huruf inna. Inna ini at-taukid. Sungguh kata Allah. Inna fi khalqis samawati, sungguh dalam penciptaan langit, wal ardi dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili dan dalam pergantian malam dan pergantian siang, la ayatil liulil albab, sebenarnya sudah cukup bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang bisa berpikir cerdas, orang yang bisa pemikirannya dilandasi oleh iman. Mari kita analisis. Yang pertama, Allah mengatakan sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, atas dan bawah, dalam pergantian malam dan siang, gelap dan terang, barat dan timur, baik dan jelek. Apa yang ingin disampaikan? Di situ ada sebuah filosofi bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Saya ulangi, bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Mengapa Rasulullah sampai menangis? Karena kebanyakan umat Rasulullah SAW, karena berbeda antara satu dengan yang lain, mereka membuat proposal perpecahan. Beda kunut mereka pecah, beda usolli mereka pecah, beda yang sunnah-sunnah mereka pecah. Padahal akidahnya sama, Muhammadnya sama, Allahnya sama, Rasulnya sama, keyakinannya sama, tapi mereka mudah pecah. Beda partai mereka bermusuhan, beda aliran mereka juga bermusuhan. Ini yang membuat Rasulullah SAW sampai menangis, ditakutkan perbedaan yang terjadi pada diri umat manusia, umat Muhammad, membuat mereka pecah. Ini 15 abad yang lalu Rasulullah sudah memprediksi bahwa umatnya akan pecah satu sama lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat filosofi Muhammad Rasulullah SAW. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibaratnya seperti bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'da. Komponen yang satu dengan komponen yang lain itu bersatu. Tahu filosofi bangunan? Bangunan itu kumpulan dari perbedaan. Kalau batu ditumpuk itu tidak akan pernah menjadi bangunan. Kalau tekel ditempuk tidak akan pernah menjadi masjid. Bangunan itu ketika ada lubang,
ventilasi, ketika ada lantai, ketika ada tembok, ketika ada genting dari atas, ketika ada lantai yang diinjak, ketika ada ventilasi yang kerjaannya hanya dilewati oleh angin, ketika ada pintu yang tidak pernah jenuh ketika dilewati orang, ketika ada genteng yang tidak pernah marah karena dia kehujanan atau kepanasan. Mereka bersatu jadi satu, merekalah bangunan. Hebat Rasulullah menyampaikannya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Jadi berbeda itu sudah keniscayaan. Ada aliran satu, ada aliran lain, ada aliran lain. Di mazhab saja ada 4. Ada Al-Maliki, ada Asy-Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali. Tapi mereka berempat saling menghormati. Bahkan salah satu di antara mereka yang memang tidak menyukai sholat subuh dengan kunut, ketika bertemu dengan Asy-Syafi'i, dia ikut kunut. Begitu juga Asy-Syafi'i, dia menghormati Imam Maliki. Kalau umatnya kemudian tidak menghormati kelompok yang lain, sementara Rasulullah mengatakan pasti berbeda, tapi perbedaan itu adalah bangunan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari apa manfaat dari perbedaan itu. Yang pertama, berbeda itu saling membutuhkan. Saya ulangi, berbeda itu saling membutuhkan. Seorang suami tidak akan melamar seorang wanita kalau wanitanya sama dengan laki-lakinya. Maskulin, gagah, tidak lemah lembut, apa suka? Tidak. Begitu juga si perempuan. Kalau si laki-laki lemah lembut, feminim, berperilaku seperti wanita, maka juga tidak akan menarik. Kenapa mereka bersatu bisa menarik? Karena berbeda, saling melengkapi. Ada wanita dengan kemanjaannya, ada laki-laki dengan maskulinitasnya, dengan kegagahannya. Di sebuah komunitas, seorang ekonom tidak akan pernah berharga kalau semuanya ahli ekonomi. Seorang fisikawan juga tidak akan berharga kalau semua ahli fisika. Bahkan dokter juga tidak akan berharga kalau seluruhnya dokter. Dokter itu berharga kalau yang lain tidak mengerti tentang ilmu kedokteran. Ekonom tidak akan berharga kalau semuanya mengerti ekonomi. Tapi kalau yang lain tidak mengerti ekonomi, maka seorang ekonom akan berharga. Ada orang dianggap guru. Kira-kira bisa dianggap guru enggak kalau tidak ada murid? Kira-kira bisa dianggap murid kalau tidak ada guru? Bahkan saya ketika ngajar tidak dianggap gila oleh seseorang karena ada murid. Cuma murid hilang, saya nyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dianggap gila. Kenapa saya tidak dianggap gila? Karena ada murid yang berjejer menyelamatkan saya dari status kegilaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah orang kaya kepada miskin, karena yang miskin yang bisa menyelamatkan orang kaya dari lelah. Dia akan menaikkan genteng sendiri, akan nguras WC sendiri, akan nyapu sendiri, menjadi cleaning service sendiri. Tidak. Tapi orang miskin juga harus berterima kasih kepada orang kaya sebab memberikan pekerjaan dari hasil kerja kerasnya. Yang pertama, saling membutuhkan. Makanya harus berbeda. Yang kedua, berbeda itu indah. Kalau tidak berbeda itu tidak indah. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Ada merah, ada putih, ada jingga, ada hijau, ada kuning. Mereka tidak bermusuhan. Mereka bersatu dalam sebuah komunitas, maka indah. Datanglah ke taman. Ketika di taman ada bunga mawar yang merah dan kuning, ada bunga yang sifatnya hijau, ada yang bunga yang hanya merah saja. Tiba-tiba taman itu indah. Kenapa? Karena tidak kuning saja. Bahkan malam pun akan menjadi neraka kalau tiap hari malam.
Siang pun tidak akan berharga kalau semuanya siang. Bisa dibayangkan, kalau 24 jam siang semuanya, atau 1 bulan siang semuanya, mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dianggap tinggi karena ada orang yang pendek. Yang tinggi dianggap tinggi karena ada orang yang pendek. Yang putih dianggap putih karena ada orang yang hitam. Yang cantik dianggap cantik karena ada orang yang tidak cantik. Maka berterima kasihlah orang ganteng kepada yang tidak ganteng. Coba jenengan ada orang ganteng kemudian berdiri dengan artis yang lebih ganteng lagi, dia tidak ganteng lagi. Orang tinggi di Indonesia, aku paling tinggi di Indonesia. Datanglah ke Eropa, maka Anda menjadi orang pendek. Tapi orang hitam di Jawa Timur, datanglah ke tempat di mana komunitas orang hitam, maka dia paling putih di antara mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga, hikmah dari perbedaan adalah mengangkat derajat manusia. Saya ulangi, hikmah dari perbedaan adalah mengangkat derajat manusia. Kalau orang tidak sama dengan kita, maka kita menjadi sebuah spesial. Saya berbicara seperti ini dianggap spesial kalau berhadapan dengan orang yang tidak mengerti. Tapi kalau sayhuna, orang yang lebih pintar dari saya yang berada di depan saya tidak akan ada gunanya. Maka kita diangkat harkatnya ketika berada di depan orang yang tidak lebih dari kita. Maka berterima kasihlah polisi sama maling, karena malinglah yang membuat mereka naik pangkat. Ingat, ketika mereka naik pangkat, karena nangkap siapa? Nangkap pencuri. Coba seandainya tidak ada pencuri, kira-kira butuh polisi tidak? Coba seandainya tidak ada yang bodoh, kira-kira butuh guru tidak? Bagaimana orang tua bisa dianggap orang tua kalau tidak ada anak? Bagaimana anak bisa dianggap anak kalau tidak ada orang tua? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang paling bodoh di dunia adalah orang yang tidak suka perbedaan. Mengapa? Karena dengan perbedaan mereka bisa berarti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada awal kenapa tiba-tiba Rasulullah menangis? Karena takut umat Muhammad Rasulullah ketika mereka berbeda paham, ketika mereka berbeda perspektif, berbeda pandangan, mereka justru bukan bersatu, tapi mereka berpecah belah, saling fitnah, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa paling benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan mereka melakukan sesuatu. Insya Allah orang yang tidak suka kunut tidak akan kemudian semaput ketika ada orang kunut. Orang yang kunut pun tidak akan semaput ketika ada orang yang tidak kunut. Orang yang tahlilan tidak akan membuat sakit perut orang yang tidak suka tahlilan. Begitu juga orang yang tidak suka tahlilan tidak akan sakit perut ketika ada orang yang tahlilan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka makan bakso karena memang sukanya bakso. Mereka makan capcay karena sukanya capcay. Kenapa kita sakit hati? Seandainya umat Islam yang sampai saat ini 86% masyarakat Indonesia terdiri dari umat Islam, mereka bersatu, maka kita yang menang. Tapi kita mudah dicerai-berai. Hanya perbedaan yang sedikit, bahkan yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah, yang usolli, yang kunut, yang tahlilan, sesuatu yang semuanya sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai. Ayo kita bersatu untuk kepentingan yang lebih besar. Orang Islam harus bersatu. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'dah. Kalau Al-Quran menyampaikannya lebih hebat lagi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bukan bersahabat, bersaudara. Dan ketika terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhawaikum, maka harus didamaikan, bukan dipanas-panasi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulul albab adalah orang yang mengerti dan memahami kenapa Allah membuat sebuah perbedaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Oh iya ya, Allah membuat seperti ini karena ini ya. Semut. Kenapa sih Allah membuat semut? Kenapa sih Allah membuat nyamuk? Kenapa Allah sih membuat serangga? Kan musbah. Mereka penyakit. Mereka mengganggu kita. Tapi ayo kita berpikir secara jernih. Kira-kira 3 juta orang yang kerja di pabrik nyamuk itu tidak akan punya pekerjaan kalau Allah tidak membuat nyamuk. Kira-kira 6 juta, 10 juta orang yang kerja di pabrik pembasmi hama itu akan nganggur kalau tidak ada mereka. Kalau tidak ada penyakit itu. Dibuatlah penyakit perut sehingga dokter payu. Dibuatlah bodoh sehingga ustadznya juga laku. Dibuatlah maling sehingga ada polisi. Dibuatlah orang baik sehingga ada perbedaan antara baik dan jelek. Apa ending dari ayat ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah benang merah. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Engkau menciptakan ini untuk kebaikan bersama. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu pasti terbaik. Ilustrasi terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang tidak bisa berangkat ke Singapura. Dia marah-marah sama istrinya. Karena istrinya yang menyimpan tiketnya hilang. Dia marah karena tidak bisa berangkat ke Singapura. Kemudian juga marah kepada Tuhan karena Allah dianggapnya penyebab dia tidak bisa berangkat ke Singapura. Kemudian pada sore hari ada berita di TV bahwa pesawat yang semestinya ditumpanginya itu jatuh. Sang suami tiba-tiba memeluk istrinya, terima kasih istriku, engkau yang menyelamatkan aku dari kematiannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Allah menghendaki, pasti ada sesuatu yang akan membuat manusia itu bahagia. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.